Loh, itu Wapres mau ngapain datang ke sini? Mau ikut ngantri gas 3 kilo atau cuma mau nontonin orang ngantri beli gas? Kalau cuma nontonin doang, ngapain datang ke sini? Ngasih solusi dong, biar rakyat nggak susah lagi beli gas. Kalau datang cuma nontonin doang, gue juga bisa dong jadi Wapres. Gibran atau Wapres ini lagi-lagi menuai beragam komentar dari para netizen karena dianggap Gibran sebagai Wapres tidak mempunyai fungsi sama sekali. Bahkan kemunculannya hanya pelangak-pelongo memperhatikan orang yang membeli tabung gas LPG dan tidak memberikan solusi terkait dengan kekisruhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai persoalan kelangkaan gas LPG, efek dari kebijakan konyol yang diterapkan oleh Bahlil. Adapun sepatah kata keluar dari mulutnya Gibran ini, dia hanya menyampaikan bahwa kalau ada apa-apa bilang. Saya kira tidurnya Gibran terlalu lama sehingga tidak tahu betapa ributnya rakyat Indonesia kemarin-kemarin, betapa ributnya para netizen kemarin-kemarin mengenai persoalan kekisruhan tabung gas ini. Salam logika. Salam sama Mas logika. Wapres yang satu ini, kita itu benar-benar diuji kesabarannya. Mungkin kita bisa bilang bahwa Mas Wapres ini spesialisasinya khusus untuk membagi-bagikan susu atau mengawasi anak-anak sekolah yang sedang makan makanan bergizi. Jadi jangan coba-coba suruh Mas Wapres memberikan sambutan atau memberikan pidato dalam suatu acara. Kita sudah tahu ya hasilnya ketika Mas Wapres pidato. Kalau nggak ngaco ya salah, nggak nyambung. Seperti kemarin ketika Mas Wapres menengok pangkalan LPG 3 kg di Pasar Manggis. Dia bilang, kalau ada apa-apa, bilang. Gitu aja komennya. Kalau ada apa-apa, bilang. Emang Mas Singkat, Wapres padat, ada apa-apa. Tidak baca berita, sudah terjadi apa-apa. Sudah banyak antrian masyarakat yang mengantri gas 3 kilo. Bahkan sampai ada nenek-nenek yang meninggoy. Terus Ketiduran Pak, makanya dia tidak tahu. Mas Wapres ini pantesan presiden lebih percaya sama adiknya ketimbang Wapresnya sendiri. Setelah ribut-ribut soal gas LPG yang kemudian membuat masyarakat jadi antri sangat-sangat panjang sekali, sampai kemudian ada yang meninggal dunia gara-gara kecapean nyari gas LPG kemana-mana dan antri harus sangat panjang sekali, ada yang sampai hujan-hujanan dan sebagainya, dan setelah itu kemudian aturannya dibatalkan dan kemudian diakui bahwa aturan bahwa LPG hanya boleh dijual di pangkalan itu bukan perintah atau program dari Presiden Prabowo. Dan setelah semua ribut-ribut ini kemudian dibatalkanlah aturan tersebut, dan setelah gas LPG kemudian juga kembali bisa dijual di warung-warung kecil dan di pedagang eceran, tiba-tiba hari ini Gibran melakukan belusukan. Setelah ribut-ribut di media gitu ya, setelah banyak orang murka, marah sekali dengan gas LPG yang diatur hanya boleh dijual di pangkalan, tiba-tiba Gibran datang untuk melihat orang lagi beli gas LPG. Dan yang paling fatal menurut saya dari belusukan atau tindakan Gibran untuk melihat, meninjau penjualan gas LPG ini, ternyata warga itu kayak nggak peduli. kayak udah gitu, ada Gibran ya udahlah. kayak orang biasa aja gitu, bahwa ada 1 orang 2 orang menyapa, iya, tapi mayoritasnya nggak peduli gitu. Mereka hanya peduli fokus untuk membeli gas LPG. Bahkan sampai ada Pak Haji kayak nyelonong aja depan Gibran, kayak siapa sih ini? Itu kayaknya pendukung Anies tuh. Dan Gibran dalam video tersebut itu benar-benar kasihan sekali gitu ya, dia kayak mematung aja tuh, dia mau ngapain ya? Cuma ngeliat orang jualan LPG, ngeliat orang beli, ngeliat orang nunggu di depan dia, dan ya nggak dipedulikan sama warga gitu. Dan dari sidak atau kunjungan atau belusukan yang dilakukan oleh Gibran itu ternyata hanya menghasilkan satu berita, satu kalimat atau satu ucapan di mana Gibran bilang kalau ada apa-apa bilang ya. Habis itu nggak ada gitu, nggak ada beritanya lagi. Ya teman-teman, kemunculan dari Wapres Gibran di dalam mantau ya gas LPG 3 kg yang belakangan ini menjadi heboh di tengah-tengah masyarakat teman-teman, ya atas kebijakan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia teman-teman. Nah ternyata ini menjadi sorotan teman-teman. Kenapa? Karena ya ketika kunjungannya itu maka Gibran hanya mengatakan ya kalau ada apa-apa bilang ya. Ya, ini menuai sorotan teman-teman. Dan di sini kita mengetahui bahwa posisi Gibran sebagai wakil presiden ini, kalau kita di posisinya itu ya tidak mudah. Kenapa? Karena setiap tindakannya selalu disorot oleh warganet.
Ya, pada saat dia menyampaikan pidato, dia disorot juga oleh warganet. Pada saat membagi-bagi susu, dia juga disorot oleh warganet. Dan bahkan ketika dia juga tidak muncul ya ke publik beberapa waktu yang lalu, maka dia dipertanyakan oleh warganet kemana Wapres Gibran ya. Dan ketika Gibran sudah ya belusukan memantau masyarakat ya, terutama di dalam gas LPG ini, maka dia juga disorot oleh warganet. Nah, ini memang kalau kita di posisi Gibran memang tidak mudah untuk menjadi posisinya teman-teman, karena selalu diberikan kritikan-kritikan terus-menerus. Dan apa sebabnya teman-teman, kenapa bisa Gibran mengalami hal yang demikian? Ya mungkin teman-teman ya tahu, dan berikan ya komentar Anda kenapa Gibran apa saja yang dilakukannya selalu dikritik oleh masyarakat ya. Oke. Di sini dikatakan teman-teman, Wapres Gibran ke pangkalan gas LPG, maaf ya kemarin. Nah, ya kata Gibran, maaf ya kemarin. Nah, ternyata bukan hanya satu kata, ada dua kata teman-teman. Ya seperti yang disampaikan di video tadi oleh Alif Rahman, bahwa ya kalau ada apa-apa bilang ya. Terus ya di sini di berita suara.com ini katanya ya maaf ya kemarin. Dia hanya bilang itu, maaf ya kemarin. Oke. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi langsung pangkalan gas di Pasar Manggis, Jakarta Selatan kemarin Kamis 6 Februari 2025. Gibran ingin memastikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa subsidi LPG 3 kg ini tepat sasaran dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, Gibran menyebut bahwa pemerintah ingin memastikan tidak ada lonjakan harga yang membebani masyarakat. Kita pasti pasokan tersedia dengan baik dan tidak ada lonjakan harga yang membebani masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, ucap Gibran dikutip dari TikToknya. Dalam video yang diposting itu, Gibran terlihat sigap turun dari mobil dan berjalan menuju ke pangkalan gas di Pasar Manggis. Sesampainya di lokasi, Gibran bercengkrama dengan masyarakat yang sedang mengantri gas LPG. Ia menyapa satu persatu warga yang ada di lokasi dengan bersalaman. Dalam momen bersalaman ini, Gibran refleks mengucapkan permohonan maaf pada masyarakat atas kegaduhan yang ada. Maaf ya kemarin ya, ujarnya. Kalau ada apa-apa bilangin langsung ya, tambahnya. Oke. Ucapan permohonan maaf Gibran ini sontak menjadi sorotan netizen. Banyak yang salut dengan ucapan putra Presiden ke-7 Joko Widodo itu. Maaf ya kemarin, kata-kata yang kelihatan sepele tapi nggak semua orang bisa melakukan. Mas Gibran luar biasa, ucap Ami Sularni. Baru kali ini Wapres turun minta maaf langsung soal masalah yang terjadi. Kemudian maaf ya kemarin, Masya Allah Pak Gibran, gak semua bisa ngomong maaf duluan. Kemarin kecuali Bapak menghargai rakyat banget, sehat-sehat Pak Wapres. Oke, itu teman-teman ya. Kita lihat berita yang lain tentang Wapres Gibran Rakabuming Raka teman-teman. Oke, bagi-bagi susu hingga pantau gas LPG 3 kg sendiri, Gibran bikin warganet curiga biar kelihatan kerja. Nah ini ya kecurigaan warganet lain teman-teman. Ya oke. Aksi Wakil Presiden Indonesia yaitu Gibran Rakabuming yang melakukan beberapa kunjungan seorang diri menjadi sorotan warganet baru-baru ini. Baru-baru ini warganet mengaku curiga dengan kebiasaan Gibran tersebut. Salah satu warganet dengan akun @islahbahrawi menyampaikan kecurigaannya terkait aksi Gibran Rakabuming yang bagi-bagi susu hingga pantau gas LPG 3 kg seorang diri. Menurutnya, Gibran Rakabuming kerap melakukan tugasnya tanpa didampingi oleh Menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya kerap memantau proses makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Gibran memang melakukan kegiatannya tersebut sendiri. Terbaru, Gibran Rakabuming juga terlihat hadir di salah satu wilayah guna memantau kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi dan membuat geger publik. Baru-baru ini warganet ini juga menyoroti jarangnya momen kebersamaan Prabowo dan Gibran. Nah, teman-teman kita lihat di sini, yang saya perhatikan ketika Gibran berkeliling tidak ada menteri yang mendampingi.
Tidak ada juga menteri yang berani pamer terhadap akrab dengan dia. Bahkan sepertinya belum pernah ada in frame wapres hanya berdua dengan presiden. Terlihat berdiskusi serius gitu. Koreksi jika saya salah tulis akun tersebut. Nah, kemudian teman-teman, viral di X, ya, cuitan mengenai warganet yang menyoroti momen Gibran Raka Buming bagi-bagi susu dan pantau gas LPG 3 kg seorang diri. Ini lalu mendapat berbagai komentar dari akun lainnya. Nah, kita lihat teman-teman ya beberapa komentar ya terhadap apa yang dilakukan oleh Wapres Gibran ini. Dia kampanye cak islah yang pasti sendirilah, balas netizen. Makanya kita bingung, Wapres ini cuma basa-basi aja. Inilah dampaknya kalau berpolitik secara instan, komentar akun lainnya. Udah banget saat bapaknya yang jadi presiden, semua menteri ngerubutin wali kota, WKWK, sekarang udah jadi Wapres malah ditinggal, ungkap netizen. Memang sengaja dibiarkan sendiri biar terlihat lagi kerja buat 2029, tulis akun lainnya membalas. Nah itu teman-teman ya, banyak sorotan-sorotan kepada Wapres Gibran ini. Dan tentu ya seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak mudah jadi Gibran, karena sesuatu hal yang dilakukannya kayaknya tidak pernah benar, selalu dikritik oleh warganet. Dan kita tahu juga bagaimana Wapres Gibran dicalonkan dan juga dari umurnya. Dan memang banyak hal yang menyoroti bagaimana tentang ya Wapres Gibran ini. Ya, baik juga cara dia berpidato dan juga bagaimana dia bekerja. Nah itu teman-teman, berikan komentar Anda. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.